ketua kelas mimpin doa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Oke, Bapak mau absen dulu. Hari ini yang nggak masuk siapa? Anita Pak, Anita. Anita kenapa? Sakit Pak. Oke. Baik, mungkin sebelum mulai belajar kita speaking dulu kali ya, biar bisa. Nah, speaking itu kita bakal nebak suatu negara atau suatu negara. Itu ada 5 soal, nanti kalian bisa jawab ya. Baik Pak. Oke. Oke, mulai ya. Ya Pak. Gimana? Yang pertama Amerika Serikat. Coba gimana? Biru Pak. Biru Pak, biru bawah. Biru bawah. Yang hijau bukan? Yang hijau. Hijau atas Pak. Ya, di bawah. Oke. Oh itu. Terus selanjutnya Afrika Selatan. Yang kuning. Kuning. Pink. Ya Pak. Oke. Selanjutnya Indonesia. Biru. Selanjutnya Singapura. Hijau. Hijau kiri. Terakhir Kanada di mana? Coklat biru. Iya berarti ya. Iya. Coba ya. Ya. Kita submit. Itu semua ya. Oke. Berarti cukup sekian aja nih speakingnya. Nanti lanjut aja ke sesi materi ya. Oke. Untuk masuk sebelumnya, kalian masih ingat gak Bapak minta apa? Oke, betul. Jadi hari ini kalian tuh akan membuat PPT. Nah, membuat PPT itu dari hasil analisis yang sudah kalian tulis di LKPD. Boleh LKPD-nya dikeluarin? Sudah? Oke. Tapi sebelum masukin hasil analisis ke PPT, Bapak mau menjelasin nih isi dari PPT itu apa aja? Oke, jadi materi hari ini itu mengolah hasil analisis ke dalam PowerPoint dan mempresentasikannya di kelas. Nah, tujuan pembelajaran itu ada siswa mampu memahami langkah-langkah pembuatan presentasi yang efektif menggunakan Microsoft PowerPoint atau perangkat lunak sejenis. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur penting dari hasil analisis yang perlu dimasukkan ke dalam presentasi. Yang ketiga, siswa mampu berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi terkait materi yang dipresentasikan. Nah, isi dari PowerPoint itu ada 5. Yang pertama itu adalah pengertian. Nah, pengertian itu dari setiap kasus masing-masing kelompok. Yang kedua itu di mana tempat terjadinya masalah. Yang ketiga itu adalah penyebab terjadinya masalah. Yang keempat itu adalah dampak. Yang kelima itu adalah solusi. Gimana? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh dari Kaila? Saya mau tanya untuk PPT-nya itu ada minimal dan maksimal slide-nya nggak Pak? Oke, untuk minimal maksimal itu tidak ada, jadi alternatif kalian bebas mau berapa slide. Mas Pak. Boleh ada lagi? Iya Pak. Ya, boleh Indah. Tadi
negaranya aja boleh nggak Pak? Boleh. Jadi untuk tempat terjadi itu nggak harus lokasi atau tempat. Jadi kalau misalkan memang terjadinya di suatu negara itu boleh. Terima kasih Pak. Pak, saya Jadi- mau tanya Pak. Oke. Itu kan isi dari PowerPoint-nya ada 5. Berarti itu 5-5-nya harus masuk semua ya Pak? Iya, harus masuk semua. Oke, makasih Pak. Oke. Berarti kalau udah paham, boleh. Sekarang kalian masukin hasil analisisnya ke dalam PPT. Baik Pak. Saya beri waktu 10 menit. Cukup? Cukup Pak. Oh, boleh. Oke, gimana kelompok ini? Aman nggak? Iya Pak, kita mau tanya Pak, Oke. untuk font itu ada ketentuannya nggak ya Pak? Oke, untuk fontnya itu bebas ya, jadi nggak ada ketentuannya. Oke baik, makasih Pak. Baik, oke. Kelompok ini Aman Pak. aman Pak. Oke, siap. Selanjutnya kelompok ini gimana? Sudah aman Pak? Aman. Oke. Kelompok yang sebelah apakah aman? Aman Pak. Aman ya. Oke. Mau beli juga nggak Pak? Oke, kalau dibuka. Mau ya Pak? Iya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Bagaimana udah diisi semua? Sudah Pak. Oke, selanjutnya kita bakal presentasi nih. Mau dari kelompok berapa dulu? 1, 5. Oke. Bapak minta untuk kelompok 1 dulu buat ke depan. Boleh kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 mengenai genosida. Saya Afdal. Saya Alia. Langsung saja. Ke bawah Pak. Iya. Pertama itu ada pengertian. Jadi genosida sendiri adalah tindakan sistematis untuk menghancurkan baik secara keseluruhan maupun sebagian suatu kelompok etnis atau nasionalitas. Tempat terjadinya genosida sering terjadi di wilayah konflik. Nah, kita di sini ngambilnya isu Palestina, di mana rakyat Palestina mengalami kekerasan dan kehilangan hak-haknya sebagai rakyat Palestina. Yang ketiga itu ada penyebab agresi Israel terhadap Palestina, terutama sejak 7 Oktober 2023 telah memicu tuduhan genosida. Penyebab utama yang diidentifikasi meliputi serangan militer yang menargetkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, menyebabkan ribuan kematian dan cedera. Yang pertama itu ada pengusiran dan pemukiman. Kebijakan pemukiman Israel di wilayah pendudukan dan pengusiran penduduk Palestina dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kelompok tersebut. Yang kedua ada blokade ekonomi. Pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan di Gaza berkontribusi pada kondisi yang memperburuk kehidupan masyarakat Palestina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afdal. Selanjutnya yaitu dampak dari konflik tersebut adalah genosida tersebut adalah kehancuran infrastruktur, banyak korban jiwa terutama anak-anak dan perempuan, trauma psikologis, pengungsian, krisis ekonomi seperti kelaparan, kemiskinan dan sebagainya, serta pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. Nah, ada upaya kerjasama Indonesia. Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian konflik Palestina Israel melalui berbagai inisiatif, antara lain
dukungan diplomatik. Nah, Indonesia mendukung solusi dua negara dan berpartisipasi dalam forum internasional seperti PBB dan OI untuk mengadvokasi hak Palestina. Nah, selanjutnya ada bantuan kemanusiaan. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan termasuk pelatihan dan pembangunan infrastruktur di Palestina serta dukungan untuk UNRWA. Selanjutnya ada mediator. Indonesia berusaha memediasi rekonsiliasi internal Palestina dan mengajak negara-negara lain untuk mendukung proses perdamaian. Selanjutnya ada kolaborasi internasional. Bersama Arab Saudi, Indonesia aktif dalam kerangka OKI untuk mendorong penyelesaian konflik. Oke, sekian, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan? Saya, Oke. ya. Saya ingin bertanya bagaimana posisi Indonesia dalam organisasi internasional yang kalian sebutkan tadi. Baik, mungkin langsung dijawab aja ya Indah, menyinggung pertanyaannya tadi juga udah terdapat di PPT. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi kerjasama Islam atau OKI yang tadi udah disebutkan di PPT untuk mendukung perjuangan Palestina. Indonesia mendukung resolusi yang mengecam tindakan Israel dan menyerukan dialog untuk mencapai solusi damai. Negara ini juga memainkan peran penting dalam mendapatkan dukungan internasional untuk pengakuan status Palestina sebagai negara yang berdaulat. Nah, untuk pengakuan status Palestina sebagai negara berdaulat ini seperti yang kita tahu masih dalam proses. Salah satunya Indonesia juga masih tetap memperjuangkan kemerdekaan dari negara Palestina. Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih. Ada Oke, lagi? ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, Kayla? Saya Kayla ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah bagaimana situasi tersebut mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain? Oke, jadi Indonesia itu telah secara konsisten mendukung Palestina, mendukung hak Palestina dan juga mengutuk tindakan agresi Israel. Itu dalam konteks ini Indonesia berusaha menggalang dukungan internasional untuk Palestina di berbagai forum, termasuk PBB sama OPI juga. Namun posisi ini seringkali membuat Indonesia terjebak dalam ketegangan diplomatik dengan negara-negara Barat yang mendukung Israel. Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Muslim lainnya yang juga mendukung perjuangan Palestina. Nah, apakah sudah paham atau? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok 1. Baik, karena sudah 2 pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 1 atas presentasinya dan juga teman-teman yang sudah aktif bertanya. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu Perang Dingin yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet. Perang dingin merupakan suatu kondisi dunia yang hidup dalam bayangan perang nuklir. Suatu kondisi di mana dunia diwarnai hubungan ketegangan, damai tetapi tidak damai karena pelaku konflik perang nuklir. Masing-masing pihak siap meledak. Dalam perkembangannya, perang dingin makin menajam seiring dengan perlombaan senjata antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Masing-masing berusaha saling mengungguli baik dalam kualitas maupun kualitas. Oke, selanjutnya tempat terjadinya. Konflik ini terutama terjadi di Eropa, tetapi juga melibatkan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui proxy wars dan intervensi militer. Selanjutnya, penyebab utama dari perang dingin ini adalah perbedaan ideologi antara kapitalisme dengan komunisme, ketidakpercayaan antara kedua negara, serta perlombaan senjata dan pengaruh global yang saling bersaing. Konflik mereka berakar pada persepsi di mana masing-masing pihak merasa terancam.
posisi geografis, dan trauma perang menjadikan Uni Soviet selalu merasa tidak aman. Untuk itu, ia mencari daerah pengaruh sebagai buffer zone, dan langkah Uni Soviet ini juga dipersepsi oleh Amerika Serikat sebagai ancaman. Kedua pihak saling curiga dan berkehendak menjadi superior. Persaingan ini makin meningkat dengan terbentuknya NATO dan Fakta Warsawa serta perlombaan senjata. Sementara negara-negara dunia ketiga menjadi ajang perebutan mereka. Selanjutnya, dampaknya meliputi pembagian ideologi dunia menjadi blok-blok, yaitu blok barat dan blok timur. Konflik senjata di berbagai negara, perlombaan senjata nuklir, runtuhnya Uni Soviet, dan dampak ekonomi serta sosial yang berkepanjangan seperti keterpurukan ekonomi, kelaparan, inflasi, kemiskinan, dan sebagainya. Oke, yang terakhir, upaya dan kerjasama Indonesia. Indonesia berperan sebagai mediator dengan mendirikan gerakan non-blok dalam diplomasi internasional, mendorong dialog antar negara seperti menjadi tuan rumah dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, bekerja sama dengan Uni Soviet, terutama dalam bidang ekonomi dan militer, tergabung dan aktif dalam PBB yang berperan dalam menjaga perdamaian global dan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di tengah ketegangan perang dingin. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Boleh, silakan siapa yang mau bertanya. Oke, Retno silakan. Baik, terima kasih Nadia. Saya Retno dari kelompok perang bersenjata. Izin bertanya, apa dampak perang dingin terhadap kerjasama regional di Asia Tenggara, khususnya hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Oke, perkenalkan saya Priscillian Rapiliani dari kelompok terorisme. Izin bertanya, bagaimana Indonesia berperan dalam mengatasi ketegangan akibat perang dingin? Terima kasih. oke, terima kasih atas pertanyaannya Retno dengan Sisil. Jadi, saya izin jawab Retno ya. Perang dingin menciptakan pola aliansi dan ketegangan baru di Asia Tenggara. Indonesia melalui kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia dan yang didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan dampak dari konflik ideologis ini. Namun di sisi lain, Indonesia juga berperan aktif dalam gerakan non-blok, mendorong kerjasama antar negara-negara berkembang di kawasan seperti dalam pendirian ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan kerjasama regional serta berfungsi sebagai platform untuk mengatasi pengaruh luar, termasuk dari kedua blok besar tersebut. Kalau sudah cukup, sudah sangat indah Pak Dia, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Sisil. Jadi jawabannya, Indonesia berperan aktif dalam diplomasi internasional untuk meredakan ketegangan akibat perang dingin melalui konferensi Asia Afrika. Pada tahun 1955, Indonesia menggalang solidaritas negara-negara baru merdeka untuk menolak kolonialisme dan imperialisme. Konferensi ini menjadi landasan bagi gerakan anti kolonial di seluruh dunia dan menunjukkan komitmen Indonesia dalam menciptakan perdamaian global. Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Oke, selanjutnya presentasi. Oke anak-anak, karena sudah waktunya istirahat, presentasinya kita cukupkan dulu. Nanti setelah istirahat akan dilanjutkan oleh kelompok 3, 4, dan 5 ya. Ya, Pak. Oke, selamat istirahat.